سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bertemu kembali di channel YouTube RSNU Tuban dalam segmen Mutiara Kalam, merenungi, meresapi ketauladanan as-salafus shalihin. Mutiara kalam yang akan kita kupas sedikit dari mutiara kalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita awali dengan keutamaan dan dahsyatnya niat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Sayyidina Umar mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih." Hadis ini memberi kesimpulan bagi kita semuanya tentang setiap dari amal perbuatan tergantung apa yang telah dia niatkan. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu perbuatan yang dilakukan binniyat semestinya diawali dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dari segala apa yang dia lakukan pastilah sesuai dengan niat yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka apabila mereka meniatkan dari perbuatan tersebut karena Allah dan Rasulnya, maka amalan tersebut dia mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya. Dan apabila dia hijrahnya karena dunia, maka perbuatan amal tersebut dia mendapatkan sesuai dengan niatnya, yaitu dunia. Dan jika dia melakukan amal tersebut karena seorang wanita, maka dia akan menikahinya. Jadi di sini hadis ini telah memberikan kesimpulan bahwasanya apa yang telah dilakukan oleh setiap perbuatan kita mendapatkan sesuai dengan niatnya. Maka seharusnya bagi kita semuanya untuk setiap kali melakukan sesuatu, kita harus mengasaskan, memperkuatkan perbuatan tersebut dengan niat kita, apapun itu. Wabil khusus perbuatan yang memang menjadi syarat dalam hukum syariat. Karena dari hadis ini, niat menjadi asas utama dari segala perbuatan yang berhubungan secara syariat, yaitu ibadah ataupun perbuatan kita sehari-hari. Dalam syariat tidaklah disahkan ibadah tersebut jika tidak diawali dengan niat. Jika memang ibadah tersebut diwajibkan dengan niat,
karena ada sebagian dari ibadah tidak memerlukan niat. Jika itu perbuatan selain dari kewajiban dari hukum syariat, maka ketika seseorang meniatkan dengan niatan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari niat tersebut. Semisal ketika kita berangkat dari rumah menuju tempat kerja kita, dan kita berniat ketika berangkat kerja untuk memberikan kemudahan untuk orang lain, kita berniat untuk saling silaturahmi dengan rekan kerja kita, kita berniat untuk membantu teman kerja kita, untuk membantu orang-orang muslim yang lainnya, kita berniat untuk memberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas dan memudahkan beban saudara kita. Dengan berbagai niat yang kita niatkan di saat kita bekerja, maka kita bekerja dari pagi hingga petang ataupun petang hingga pagi kembali adalah mendapatkan pahala ibadah dari niat tersebut. Maka sangat disayangkan jika kita melakukan amalan perbuatan sehari-hari tanpa diasasi dengan niat yang baik. Niat menjadi sumber utama untuk meraih kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Niat adalah pondasi utama untuk memicu kinerja kita, memicu keikhlasan kita dalam setiap beramal, melakukan sesuatu apapun. Dengan ketulusan niat, kita akan melakukannya dengan hati yang penuh dengan keikhlasan. Karena tanpa niat yang baik, maka perilaku juga akan memberikan perilaku yang kurang baik. Disinilah pentingnya kita untuk berniat dari segala perbuatan kita dan juga segala sikap kita. Dan dikisahkan bahwasanya niat bisa menyebabkan seseorang menjadi baik, dan niat bisa menyebabkan dia menjadi keterburukan di dunia maupun di akhirat. Dikisahkan ada dua pemuda, ada dua saudara, di mana dua saudara ini memiliki perilaku yang berbeda dengan saudara yang lain, yang dimana salah satu saudaranya senantiasa bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan saudara satunya perilaku sehariannya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari, saudara yang taat, yang melakukan amal kebaikan, bergumam dalam hatinya. Gumaman tersebut didasari dengan bisikan iblis ataupun syaitan. Dalam hatinya bergumam, bagaimana seandainya aku melakukan hal-hal yang membuat aku puas untuk mengikuti hawa nafsuku, dan lalu aku bertobat dan aku kembali lagi beribadah. Ini saudara yang pertama. Lalu saudara yang kedua bergumam dalam hatinya, bagaimana aku sudah melakukan hal-hal yang bermaksiat kepada Allah, sedangkan saudaraku adalah orang yang taat kepada Allah. Maka cukuplah bagiku untuk bertobat kepada Allah, tidak melakukan kemaksiatan tersebut, dan alangkah baiknya aku berserah diri kepada Allah, mengakui dosa-dosaku kepada Allah Subhanahu. Lalu pada saat itu juga yang pertama ingin melakukan kemaksiatan, yang kedua ingin melakukan tobat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun seketika
mereka berdua terkena musibah, dijatuhi reruntuhan gedung atau tembok sehingga mereka semuanya meninggal. Di sini Allah Subhanahu wa taala memperhitungkan dari kedua orang tersebut. Yang pertama berniat untuk melakukan amal kemaksiatan, yang kedua beliau berniat untuk melakukan amal kebaikan, sehingga di akhirat mereka berdua dihidupkan kembali, dikumpulkan sesuai dengan niatnya. Dalam riwayat lain mengatakan Rasulullah SAW bersabda, yub'atsu kullu abdin ala ma nawa. Setiap hamba akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Maka pentingnya kita menjaga niat kita, pentingnya kita memperkuat setiap yang kita lakukan dengan niat yang baik, niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang kita lakukan tanpa ada niat yang baik, tanpa ada niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap dari perbuatan, setiap dari yang kita niatkan adalah bagian dari pahala yang akan Allah Subhanahu wa taala diperhitungkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, niatul abdi khairun min amalih. Niatnya seorang hamba lebih baik daripada setiap perbuatan. Mungkin satu perbuatan bisa kita niatkan berbagai macam niatan yang baik sehingga kita mendapatkan pahala dan keberkahan dari niat tersebut. Semoga ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kemudahan untuk bisa memperkuat niat kita untuk melakukan amal kebaikan, sehingga dengan niat tersebut kita dibangkitkan kelak di akhirat menjadi hamba yang paling banyak melakukan amal kebaikan walaupun hanya dengan niat yang baik. Dan niat yang tulus adalah asas utama dalam segala perbuatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kita kekuatan, kemudahan untuk melakukan amal tersebut. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.